siang nahohong mahika. Amin. Mari mahika siang ede nomor 10 ayat 1. Tuhan Yesus. Haleluya. Matang yang mahika. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami. Namandok mauliate do kami tuho. Ale ditaruh kodo dosa dot hamatean. Marhite-hite hama matemi ala disondahi ho tanoman nami asa marpakirimon nama muluhami ala ni haheheon mi dakpola bimabiar hami mida hamatean ay hodo uluan nami ruas mulohami di paucat torohami sian hahulowon tuhati ulong sian hamatean tuhamuluan atau parbukoy mami mamuji dot mangalui ho ari-ari pasang apoko di bagasan hapor siang na mangulu pay masatami tulang bungo. Amin. Puji Tuhan ta marelita. Songonon mata surat isi aidang nabuhay lau kami barita dauli ay augo di debatani paluahon nasa na porsea halap jahudi jumolo dungi dohot do halap Yunani ay dipapatak do disi hati goran di debatang nasian haporseaon
tu haporsiaon hombar tu natal surat yan na mangoro partigori inorhon ni haporsiaon na ido sahatna rap mangido mahita tu Tuhan debata. Oleh Tuhan debata, saya pergugui kami maulahon naubat tempat ini. Amin. Puji Tuhan ta mana demaikan. Ani Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala amanami ujo hami dogwarmu na baliai angana targogo tam marningot dosa nami saya marasinimu hamahomi dahamion o Tuhan Yesus Kristus anak debata nagabi jolma alani hami namate jalana hedis yang namate nama naik tu berbagi jam doho mangodiho kami asiroham dihami saya katok tong marihami roha hamuliat entuho oton di perbadia pangapu di nama sakroha pamalu masaluhut na bernit binahe di dosa namu roma homang inani hami asa matas hami maulahon lomon roham hodo pahitian dinasa asini roham sayunang tulak kami saya kanihon pahami hode bata ama anak doton di parbadia amin. Bagaimana di mata talimut tu hasesaan di dosata. Mulutung adong manangisi nama dosa. Adong do pangordiat diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus nanti gorohai. Jai ibana do pardengganan talimut tu dosata. Alain dada holang talimut tu dosata. Doho talimut tu dosa ni portibion. Hasang apun ma di mata na diginjang. Amin. Puji Tuhan ta mana demaikan. Oh
Ima sahat rodi 27 dunginin Yesus mamandok ibadah au duha heo not habuluan nama ulu na porsea dia nape mate ibadah jala baluk nama ulu jala porsea dia na supapa ibana salelena porsea doisi dungin dok mate ibadah olo Tuhan na porsea doao Hodo Kristus anak ni debata nanang rotu portibion ido sahatna martua do na tumangion haka ni debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji Tuhan ta mare derita. Memberi kami kekuatan di dalam segala kehidupan kami. Kau
Kami harus mampu memuji dan memuliakan nama-Mu walaupun kami hanya beribadah di rumah. Tetapi tangan pengasihan Tuhan, kami tahu akan bekerja dimanapun kami berada. Kami juga percaya kuasa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi dunia ini. Berkat Tuhan akan selalu menyertai kami di Indonesia ini atau dimanapun kami berada atau seluruh dunia ini, khususnya kami Jemaat HKBP Cilegon. Tuhan, kiranya selesaikanlah semua apa yang terjadi di dunia ini, karena Kau yang memberi apapun itu juga baik yang baik maupun yang buruk. Tetapi kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu, karena semua itu baik adanya, karena hanya rencana-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berikanlah bijaksana, Kau berikanlah kekuatan dan kesehatan bagi seluruh pemimpin di seluruh dunia ini, khususnya di negara kami, khususnya kepada pemimpin kami yang terkecil sampai yang tertinggi, yaitu Presiden kami. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kebijaksanaan yang penuh bagi kepala negara kami, sehingga beliau mampu memberikan solusi, mampu memberikan aturan yang benar-benar bermanfaat bagi kami semua. Demikian juga kami berdoa kepada semua medis yang ada dimanapun berada, baik di rumah sakit atau dimanapun berada, dan semua yang berhubungan dengan orang-orang yang terjangkit COVID-19. Kami percaya tangan Tuhan akan memimpin, membimbing, memberi kekuatan kepada para medis kami, sehingga mereka mampu memberi kesehatan, mampu memberi pengobatan yang terbaik bagi orang-orang yang telah terkena COVID-19 atau penyakit apapun juga. Kiranya Tuhan lindungi mereka, berikan mereka kekuatan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan pada masa epidemi ini berakhir, kami semua dapat penuh dengan sukacita menikmati kehidupan yang Tuhan berikan ini di dunia ini. Begitu juga Tuhan, kami yakin dan percaya pasca kebangkitan ini Tuhan mengajarkan kami untuk kami tetap bersemangat, untuk tetap kami penuh dengan pikiran yang positif, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan dimanapun itu, Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memberi kekuatan kepada kami, sehingga kebaikan Tuhan itu selalu berada di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa khususnya kepada jemaat kami HKBP Cilegon yang di dalam keadaan kurang sehat atau di dalam sakit penyakit, baik itu sakit fisik maupun rohani. Kiranya Tuhan beri kekuatan kepada semua jemaat kami itu, beri kesehatan, beri kesembuhan, walaupun mereka ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan akan memberikan obat yang terbaik, penyembuhan yang terbaik, siapapun yang membantu mereka melakukan pengobatan itu, khususnya dokter dan semua perawat. Kiranya Tuhan beri hikmat dan bijaksana sehingga kesehatan itu dapat terjadi kepada jemaat kami, dan Tuhan juga memberi kekuatan dan kesehatan kepada orang-orang tercinta yang menemani mereka, sehingga keluarga juga dalam rasa penuh sukacita mengurus yang sakit, dan mereka dapat kembali berkumpul dengan penuh sukacita. Begitu juga kami yang dari HKBP Ciledug yang mengadakan acara ini, kami selalu memohon kepada-Mu, kiranya Tuhan selesaikan semua malapetaka bencana ini. Tuhan selesaikan semua, dan kami percaya setelah hujan akan ada pelangi yang akan memberi kehidupan yang lebih baik kepada kami ke depannya. Karena
jemaat kami yang telah bersedia memberikan sedikit bantuan kepada jemaat kami yang memang butuh bantuan. Kiranya Tuhan beri kesehatan kepada keluarga yang telah memberikan itu. Beri kesehatan yang penuh, beri sukacita, berikan berkat yang berlebih ke depan, sehingga berkat itu mampu mereka bagikan kepada seluruh jemaat yang ada di HKBP dan dapat bermanfaat bagi kami yang membutuhkan. Tapi kami yakin dan percaya di balik semua itu masih banyak jiwa-jiwa dan tangan-tangan yang akan mampu memberikan lagi, sehingga kegiatan itu dapat kami lanjutkan untuk kedepannya nanti. Kami yakin dan percaya jemaat kami yang HKBP Ciledug mampu mengisi segala kekurangan, mampu saling membantu, sehingga kami saling melengkapi, saling dukung-mendukung, sehingga kuliah ini semakin lebih baik lagi. Dan pada saat ini kami Huria membutuhkan partisipasi seluruh jemaat. Huria membutuhkan empati dari seluruh jemaat, sehingga apapun yang diberikan mampu bermanfaat bagi kami yang berkekurangan atau siapapun itu juga. Kami yakin dan percaya kedepannya kegiatan kami itu, khususnya dari kegiatan diakoni, dapat berjalan dengan baik dan seluruh jemaat HKBP dapat berpartisipasi untuk melaksanakan itu. Kiranya Tuhan berikanlah hati yang terbuka, jiwa yang penuh dengan sukacita, sehingga kami tidak hanya mendengar firman-Mu saja di setiap minggunya, tetapi firman Tuhan dapat berbuah di dalam kondisi seperti ini, sehingga firman itu bisa kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, khususnya di dalam kondisi ini, untuk membantu saudara-saudara kami yang di dalam kekurangan karena dampak COVID-19 yang begitu meresahkan seluruh negeri ini, dan yang menentukan kepercayaan dan kesehatan, sehingga ekonomi kami juga menjadi lemah. Karena itu Tuhan, kiranya Kau bukakan pintu-pintu hati setiap jemaat HKBP Ciledug, sehingga mampu memberi yang terbaik buat dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala kegiatan yang telah kami laksanakan pada saat ini dan yang kedepannya lagi. Kiranya segala kegiatan dan program mulia yang bisa kami lakukan, apapun itu, sekecil apapun itu, Tuhan berkati. Tuhan kuatkan kami, siapapun orang yang bertugas pada saat ini dan untuk yang akan datang. Tuhan beri kesehatan selalu, sehingga tak ada satu orang pun di Huria HKBP Ciledug ini yang mengalami sakit yang terjadi pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai perjalanan kami. Tuhan selalu membimbing kami dan memimpin kami, sehingga kedepannya kami lebih kuat lagi, lebih baik lagi, lebih sehat lagi, dan kami dapat beraktivitas lebih baik lagi. Dan kami yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberi semuanya itu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kami serahkan seluruh pergumulan kami, dan kami serahkan seluruh berkat kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Kiranya banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di seminggu ini, tetapi kami yakin dan percaya kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya pada hari ini tidak sia-sia. Kebangkitannya akan memberikan damai sejahtera, akan memberikan kekuatan, akan memberikan seluruh kebaikan, akan memberikan segala yang positif buat kami pribadi lepas pribadi, khususnya HKBP Ciledug. Kiranya Tuhan dengarlah doa dan permohonan kami, sehingga segala dosa dan pelanggaran kami tidak menutupi segala berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Hanya di dalam tangan-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marende Mahita. Mahita Mahita Mahita.
kita Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semuanya, jemaat HKBP Ciledug. Shalom. Ora sembah kita saluhutna. Berita sukacita firman Tuhan untuk kita renungkan pada Paskah pertama ini yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 yang diawali dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita dalam Alkitab bahasa Indonesia. Matius pasal 28 ayat 1 hingga ayat 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dicintai, yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Berita kebangkitan haheheon, berita kebangkitan Tuhan Yesus. Mungkin yang membuka Alkitabnya, yang punya Alkitab, semua Injil yang keempat itu, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, semuanya memberitahukan tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu Putra Allah yang lahir, hidup, mati, dan bangkit. Artinya seperti renungan tadi pagi, bahwa kematian dan kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan untuk mengalahkan maut atau dosa sejak zaman Adam yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Matius, Injil Matius mau mengekspos berita real, bukan hoax atau kebohongan. Dia memberitakan, dia memberi alur cerita yang sangat luar biasa dalam Injil ini dan juga Injil-Injil yang lain. Kita sudah lihat, sudah kita mendengar, sudah kita baca bagaimana para perempuan, biasanya tradisi orang Yahudi atau mungkin tradisi orang Batak, ketika 3 hari setelah dikubur lalu pergi berziarah ke kuburan.
Biasanya orang Yahudi, perempuan Yahudi, Maria Magdalena dan Maria yang lain membawa minyak, biasanya untuk meminyaki mayat. Itu tradisi. Dan melalui kebangkitan Yesus, meninggalkan kubur itu dan pergi menemui murid-muridnya dan menemui orang yang lain, bahwa akhir dari kehidupan manusia berarti bukan kuburan, bukan kematian, tapi kehidupan. Tentunya kalau sudah bersama dengan Kristus. Itu yang terjadi, yang kita lihat para perempuan ke kuburan pergi berziarah. Apa yang terjadi di sana? Cerita yang lain berikutnya terjadi gempa bumi. Cuma kita tidak tahu, tidak diuraikan oleh Injil itu berapa skala Richter terjadi. Tapi yang pasti bisa membelah batu atau membuka kuburan Tuhan Yesus pada saat itu. Alasan gempa bumi terjadi kalau malaikat Tuhan turun ke dunia ini, ke tempat itu, sekaligus mengguling batu pada saat itu, dan kemudian duduk di atas batu itu. Wajahnya bagaimana? Wajahnya bagaikan malaikat. Bajunya seperti salju, berarti sangat bening, sangat suci. Berarti dari suasana itu, manusia, situasi yang mencekam itu mau disucikan. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang hitam, hal-hal yang penderitaan telah dihabisi dan disucikan menjadi bening, menjadi suasana yang putih. Selain itu juga penjaga-penjaga kuburan itu sangat gentar, bagaikan mayat, bagaikan orang mati, ketakutan. Lalu suasana itu ditenangkan oleh malaikat itu. Malaikat berkata, jangan kamu takut. Malaikat berkata, ia telah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini. Yesus yang kamu cari itu tidak ada lagi di sini, tetapi sudah bangkit, meninggalkan kuburan ini, pergi menemui orang yang hidup. Dia telah bangkit. Malaikat berkata, pergilah. Artinya jangan di kuburan inilah, jangan di tempat kosong inilah, jangan di tempat hampa ini yang tidak ada gunanya. Pergilah kepada kehidupan yang berguna, memberitakan Injil, bermisi, supaya hidupmu punya nilai, punya arti. Jangan di tempat yang kosong, jangan di tempat penderitaan, tapi pergilah ke tempat yang sehat, suasana yang semangat. Itu Injil, itu berita sukacita, bahkan kepada kita. Mari kita tinggalkan kekelaman, mari kita tinggalkan kejahatan, marilah kita tinggalkan mindset yang selalu negatif. Kita rubah itu menjadi mindset yang selalu positif. Kalau kita memandang orang, jangan kita pandang dari satu sudut pandang saja. Jangan kita lihat dari kesini, dari kulitnya. Kita harus lihat dari berbagai sisi. Contoh, kalau orang melihat dari atas, dari pesawat, orang itu sebagaikan titik, hanya titik rambut itu dari kejauhan. Kita harus pandang semuanya, belakang, depan, samping, kiri. Kalau dari samping kiri kita melihat berapa kuping? Hanya satu. Dari sudut kanan hanya satu kupingnya. Jadi kalau kita sudah kelilingi, kita sudah mengenalnya, berarti kita sempurna. Orang-orang Yahudi hanya melihat dari casingnya bahwa Yesus itu adalah anak tukang kayu. Mereka tidak melihat apa itu misi Kristus itu ke dunia ini. Misi Kristus bahkan bermisi kepada orang yang mengeksekusi mati. Akhirnya bala tentara itu setelah
terbelahnya hire-hire dalam bahasa Batak itu, tirai itu. Mereka menepuk dadanya. Mereka percaya. Orang-orang yang jahat itu justru lebih percaya pada saat itu. Mengubah jiwa-jiwa orang yang jahat. Allah itu bermisi kepada di dunia. Kemudian mereka pergi dengan rasa haru dan takut. Setelah ungkapan dari malaikat tadi, dengan rasa ketenangan, dengan semangat itu, tapi ada rada-rada rasa ketakutan. Ya mungkin saja kalau buha-buha itu atau antara gelap dan terang itu masih ada rasa takut, apalagi yang namanya kuburan. Mungkin semua selalu takut melewati area kuburan. Begitulah keadaan pada saat itu. Kemudian ada cerita diceritakan oleh Injil Matius, Yesus bertemu dengan ungkapan salam bagimu, peace be with you. Salam bagimu, peace be with you. Kemudian apa dibilang lagi? Jangan takut. Do not be afraid. Jangan takut. Pada saat itu mereka pada ketakutan melihat alam itu karena masih kegelapan. Murid-murid pada rasa mencekam. Mungkin ada orang yang beranggapan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu mayatnya telah dicuri orang. Ya mungkin para penjaga kuburan itu pada takut. Bagaimana bertanggungjawabkan? Itu peristiwa yang luar biasa. Zaman sekarang ini amang hinang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini sedang diancam dengan ketakutan. Bahkan kita dengan rasa takut harus mengikuti standar operasional pemerintah, standar apa yang diharapkan oleh gereja untuk menjaga kesehatan kita. Kalau kita hitung-hitung tiap hari bagaimana penderitaan yang COVID-19, dan bukan hanya itu penyebab dari COVID-19, bukan hanya kematian, tapi melemahnya rupiah, melemahnya ekonomi di dunia ini. Tapi dengan kesempatan ini kita tetap bersabar, kita tetap berdoa. Dikatakan jangan takut. Salam bagimu, kalau salam itu damai sejahtera. Kalau orang Batak bilang horas. Dan ini menjadi tugas bagi kita. Bagaimana kita menjadi horas? Bagaimana kita menjadi damai sejahtera bagi orang lain? Apakah ketika kita berucap, yang kita ucapkan dari mulut kita menjadi kesejahteraan atau sesuatu yang lebih baik dari ucapan mulut kita, atau membuat orang lagi emosi, emosinya semakin memuncak dari ucapan kita? Salam, sifat kita, tingkah kita, kedisiplinan kita, itu yang menjadi sesuatu, menjadi kehidupan dengan salam horas dalam kehidupan kita. Dan itu mau diarahkan walaupun kita seperti yang dikatakan orang stay at home, berdiam di rumah, bekerja di rumah. Tapi itu bukan hanya berdiam seperti itu. Hati-hati juga menjaga kesehatannya. Jangan karena di rumah makan 6 kali satu hari lalu nanti menjadi apa? Menambah kegemukan, menambah kolesterol dan lain sebagainya. Tahu juga dilatih berjemur, unak kali di kamar. Disiplin juga untuk berdoa. Bagaimana rasa menghormati kepada orang tua, bagaimana kita makan bareng bersama, doa bersama. Dengan kesempatan inilah buat kita. Bagaimana orang tua
bersama-sama mendoakan anak-anaknya. Bagaimana seorang bapak untuk melihat anak-anaknya bisa tidur dengan nyenyak, yang selama ini mungkin tidak pernah seperti itu. Kita sudah berangkat kerja, anak kita belum bangun. Kita pulang kerja, anak kita sudah tertidur. Dengan kesempatan yang indah ini, inilah salam dari Tuhan kita. Salam bagimu, peace be with you. Dan jangan takut. Kita harus berani berdoa. Kita harus berani minta tolong kepada Tuhan. Kita harus berani berkomunikasi dengan Tuhan dengan suasana seperti ini. Saudaraku, perlu kita juga kita renungkan, kita beritakan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kebangkitan Yesus berarti ada kuasa di sana yang mampu mengubah orang yang percaya terhadap kuasa kebangkitan, memampukan kita. Apa itu kuasa kebangkitan? Lalu kita mengerti apa itu kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus berarti mengubah tradisi lama yang selama ini mungkin ngomongin orang melulu kan, mencibir orang melulu, atau setiap pikiran kita selalu mindset yang selalu negatif. Dengan kebangkitan Yesus tentunya memberitakan kuasanya kepada semua orang, paling tidak di rumah kita masing-masing. Termasuk zaman teknologi zaman sekarang, ya. Zaman teknologi yang luar biasa. Ngagurang jolmon wain barita sosis kuno. Tatu sebe barita sosis kuno. Sosis kuno begai barita. Asa hebat saya ini. Kita lihat itu media-media sosial sekarang asal ronda unik kita sharekan. Tidak ada pendapat kita di sana, tinggal sharekan aja. Kalau jemaat HKBP Ciledug bagaimana beraktivitas dengan hati nurani, berpikiran yang jernih, atau mungkin berupa anak-anak sekolah minggu dapat bernyanyi, dapat berdoa, dapat menghormati orang tua, disiplin di setiap ketika dia makan, ketika dia tidur, kalau mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Jangan lupa gosok gigi contohnya. Itu Injil juga kepada anak-anak, mengubah anak-anak menjadi orang yang disiplin dan hormat akan orang tua. Kebangkitan Yesus adalah juga sebagai motivasi dan dorongan buat kita semuanya. Kebangkitan Yesus membuat kita semangat untuk menghadapi keadaan yang lebih parah ini. Dan kita tidak tahu sampai kapan ini. Kita tidak, cuma harapan kita, doa kita semuanya berakhir. Semuanya berakhir. Keadaan yang mencekam sekarang, dengan doa harapan kita bisa berakhir. Semangat menginjili bukan hanya keluar, tapi semangat menginjili adalah bagi untuk pribadi. Semangat menginjili juga untuk aktivitas kita, keluarga kita. Untuk itu melalui kebangkitan Yesus ini, kita jaga kesehatan kita, kita jaga jarak kita, jangan lupa berdoa, makan yang teratur, tidur yang teratur. Itu Injil, berita sukacita. Itu buah-buah dari kebangkitan Yesus. Dengan berita Injil ini, Tuhan memberi pengharapan yang baru bagi kita. Saya yakini Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Walaupun dengan gereja ini, walaupun banyak tertunda program-program gereja, tapi suatu saat akan indah pada waktunya.
Selamat Paskah buat kita semuanya. Salam sukacita atas nama semua majelis HKBP Ciledug Resort Serpong, menyampaikan buat kita semuanya jemaat HKBP Ciledug Resort Serpong dimanapun mereka berada, dimanapun Bapak Inang anak-anak kami berada, Tuhan selalu memberi berkat bagi kita. Sekali lagi, selamat Paskah, salam sukacita bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga yang maha agung, maha suci. Engkau telah bangkit dari kematian, menggantikan kematian kami. Ini peristiwa luar biasa. Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk mengalahkan maut, dosa, mengalahkan penderitaan, mengalahkan kegelapan, mengalahkan dunia lama, dan mengubah kami menjadi dunia baru di dalam kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu pada hari yang ketiga membawa sukacita bagi kami, pengharapan bagi kami. Dengan doa-doa kami, Tuhan, kami tahu, kami sadar, kami mohon ampun Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, atas laku kami, perbuatan kami, pemikiran kami, bahkan mindset kami yang selalu bertentangan dengan kehadiran Tuhan, kehadiran saudara-saudara kami. Izinkan kami Tuhan menengadah di hadapan Tuhan, memohon ampun. Tangan pengasihan-Mu selalu ada pada kami. Naungi kami di setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir, bahwa Tuhan dapat menyelesaikan segala pergumulan kami. Ketika jemaat-Mu ada yang mengalami penderitaan karena sakit, karena ekonomi, dan lain dalam kehidupan kami, kiranya Tuhan semangati mereka, jumpai mereka, kasihani mereka Tuhan, peluk mereka dalam tangan pengasihan-Mu, agar mereka juga dapat berpengharapan untuk lebih baik, semangat baru dalam kehidupan mereka. Itulah doa kami Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, baiklah kita menyanyi dari buku HKBP nomor 91 ayat pertama dan ayat yang ketiga, dan kita menyerahkan dengan sukacita persembahan kita, yaitu Pelean 2. Oh
bagasan serep niroka tapasikok ma tangiata hujata tu debaka rahmahita martangian tangian ale amanami dari banobijang saya berbadia magwar saya rumah rajaun saya saut memandu kami berangosong dari banobijang lewat matu kami seragam hangguan setiap hari saya sama dosa kami semua panesta kami di dosa nama dosa kami una kami itu pangicunan baru mahami saya pengago ay orang pengarajau do talugun rodi lasanakon salele digerena. Amin. Di bagasan las niroka jalhamuman pasu-pasu sian tukata di pasu-pasu jaladi ramodi Tuhan debatamako di sondakon Tuhan debatamako kina tuko jala asi marokana midako di padapakon Tuhan debatamako kina tuko jala di pasaor kumadamena tutor di munabe. Amin. Horas selamat Paskama dihita saluhutna. Selamat Paskah. Shalom, kami atas nama Majelis HKBP Ciledug Resort Serpong bersama pelayan-pelayan di sini kami mengucapkan Selamat Paskah bagi kita semuanya. Amin.